Oke, sore hari ini kita akan berbicara tema yang baru, yaitu agama dan kebangsaan pada tahun politik. Waktu itu kita pernah berbicara tentang tema ini, terutama menjelang Pilpres dan Pileg. Situasinya barangkali jauh lebih adem daripada waktu itu. Dan menurut saya kita masih bisa bicara terutama pasca Pilpres, setelah kita tahu bahwa pasangan 02 akan menjadi presiden kalian selama 5 tahun ke depan. Saya akan mengambil jalan oposisi untuk presiden yang akan datang. Nah, ketika kita mau bicara tentang agama dan kebangsaan, saya menawarkan untuk pertemuan pertama dialog dengan figur publik, saya menawarkan 3 tokoh. Sayangnya 2 tokoh yang ada di kiri dan kanannya Mbak Samara ini masih tokoh tua ya. Maka saya akan meminta kalian untuk menyebut seorang muda, sekurang-kurangnya lebih muda daripada Kiai Haji Mustofa Bisri dan lebih muda daripada Romo Magnis. Romo Magnis itu 88 tahun ya, jadi memang sangat muda. Menurut kalian siapakah figur publik yang favorit buat kalian sebagai generasi Z? Jadi figur publik ini tidak hanya omong tentang secure, insecure, toxic relationship atau siapakah aku, tetapi juga omong tentang siapakah negara, siapakah kita di hadapan persoalan-persoalan kebangsaan. Seperti contohnya Mbak Samara Amani ya, salah satu yang saya coba temukan, saya coba kulik dan menarik. Beberapa waktu yang lalu kita pernah mengundang Mbak Samara ini di Kesanata Dharma lewat Zoom ya, karena waktu itu masih pandemi dan kita undang untuk berbicara tema ini juga, tema agama dan kebangsaan, dan waktu itu animonya sangat besar untuk Sanata Dharma. Kalian bisa cek di UPT MPK ya. Akun YouTube-nya. Waktu itu yang nonton sampai 6 ribuan, sampai ya kira-kira beberapa hari setelah acara itu. Dan itu berarti selain kalian yang sekitar 2.500-an itu, ada sekitar 3.500 orang lain yang ikut juga ya dalam diskusi tentang agama dan kebangsaan. Waktu itu Mbak Samara ngobrolnya dari New York waktu dia ambil kuliah di sana. Hari ini Mbak Samara nggak kita hadirkan di kelas kita ya, karena ongkosnya lumayan mahal. Tapi mari kita cek seberapa kalian sebagai generasi Z itu tahu orang-orang muda yang menurut kalian vokal, outspoken tentang isu-isu yang tidak hanya terkait dengan diriku, tidak hanya dengan penampilanku, tidak hanya dengan insecureku,
tetapi juga punya rasa insecure terhadap negara, punya perhatian pada isu-isu sosial kebangsaan. Oke, yuk kita mulai. Siapakah tokohnya? Najwa Shihab. Najwa Shihab pernah kita pakai juga di kelas pendidikan agama ya. Apa sih yang menarik dari Mbak Najwa Shihab menurutmu, saudariku? Ya ini membongkar rahasia-rahasia politik itu, lalu juga dia selalu berada di sisi yang netral. Jadi kita bisa melihat sudut pandang dari dua sisi. Ya, biasanya politik itu sangat berkubu-kubu, sangat berkutub-kutub. Nah, Mbak Najwa Shihab ini berusaha untuk berada di garis tengah ya, mencoba menengahi perdebatan satu sama lain. Meskipun dia pernah semacam mengalami pembunuhan karakter ya. Jadi kayak boykot, jangan nonton lagi tayangannya Mbak Najwa Shihab ya di Narasi dan di beberapa forum lain. Oke. Yuk. Selain Mbak Najwa Shihab, siapa lagi? Mbak Maudy Ayunda. Oke, Mbak Maudy Ayunda ini muncul banyak kali ya di kelas kita ketika kita bicara tentang agama dan pencarian diri, agama dan tubuh. Apa yang menarik dari Mbak Maudy Ayunda selain dia menikah dengan opa? Oke, ya. Bahwa menjadi orang muda itu menjadi inspirasi. Yuk. Mungkin pergumulannya Mbak Najwa Shihab itu seperti pergumulan kalian ya. Milih UGM atau USD ya. Pasti milih USD ya. Mbak Maudy Ayunda ini milih kampus saja sampai bingung antara Harvard atau Stanford. Dan ketika akhirnya memilih Stanford, wah saking pinternya seperti kalian ya, Mbak Maudy itu ambil 2 program studi sekaligus, dua-duanya master ya, dan lulus semua, lulusnya juga cum laude ya. Ini kayaknya otak semacam ini hanya ada di Sanata Dharma ya, pinter-pinter, cum laude semua. Tapi daripada milih UGM, saya milih USD lah ya. Yuk, siapa lagi? Susi Pujiastuti. Mengapa menarik, Mbak? Bu Susi, selain bahwa punya Susi R. Oke, tegas. Sama seperti ketika kita bicara tentang mantan, tenggelamkan ya. Mantan itu tenggelamkan ya. Yuk, besar Cinta Laura ya. Suster menyebut Cinta Laura ya, bukan Lu Cinta Luna. Yuk, suster. Oke, pendidikan, terutama pendidikan di luar Jawa ya.
Kalau yang ngomong tentang pendidikan di Jawa itu banyak banget ya, tapi seseorang yang out of the box memikirkan pendidikan yang ada di luar Jawa, mereka yang ada di tepian, mereka yang ada di margin, pinggiran, dan Cinta Laura ini menarik. Seorang muslim yang ketika kuliah di Amerika, dia mendedikasikan diri untuk membaca kitab-kitab yang non-muslim agar perspektifnya itu lebih luas ya. Maka nanti teman-teman yang dari Katolik di kampus ini ya, sekali-kali pinjam Al-Qur'annya temanmu. Coba cari tahu di dalamnya ada apa ya, misalnya surat An-Nisa tentang perempuan ya. Buka-buka ya. Yuk, saudariku, mau menyebut tokoh Kristiani? Siapa Mbak tokohmu? Siapa ya? Siapa Mbak? Dian Sastro. Tentu tidak sekedar karena gadis kretek dan ratu Anjir ya. Apa Mbak? Dari Mbak Dian Sastro. Oke ya, terutama isu-isu perempuan dan masih banyak lagi. Anda boleh menambahkan ya di sebelah kiri, sebelah kanan tokoh-tokoh muda yang inspiratif untuk kalian. Kita sudah punya banyak tokoh muda yang inspiratif dan kita butuh lebih banyak lagi.
nyalakan tanda apa ya? Ini salah satu lagu yang kayaknya wajib banget kalau kita lagi demo. Tentu ada kata-kata lain yang juga sangat populer ketika kita resah dengan sesuatu yang terjadi di negeri ini, misalnya puisinya Biji Tukul yang sangat terkenal, yaitu hanya satu kata, lawan. Itu juga jadi salah satu kalimat yang sangat populer kalau kita melihat misalnya ada tokoh muda Tionghoa yang meninggal pada usia sangat muda, Suu Kyi. Lebih baik diasingkan daripada menjadi hipokrit. Oke, mari kita lihat siapa yang sudah melihat pameran lukisan yang ada di sekitar kampus kita. Ya, kok belum sih? Sudah lihat Mbak? Ya, ada di sana Mbak, di depan. Ya. Takut berpapasan sama anak PDI. Oke, siapa yang pernah lihat lukisan-lukisan yang ada di sana? Oke, yuk, ada lukisan yang menarik. Iya, tapi nggak terlalu ini sih gambar. Oke, tapi kira-kira message-nya di sekitar apa? Dia tentang Kebebasan berpendapat, ya. Hari-hari ini Capres kita mengeluarkan sebuah statement yang kemudian dibicarakan oleh para aktivis. Kayaknya kita akan lebih sulit untuk bebas berpendapat. Kalau kalian ngeribetin aja ya, nah, pokoknya kayak gitu ya. Yuk, susah. Siapa tadi yang udah lihat? Oh ya. Oke. Jadi insecure-nya di mana, Mbak? Oke, ya. Mungkin nanti bisa kita bawa juga ke ruang yang lain ya, selain ruang psikologis atau ruang BK ya, bisa juga ke ruang politik. Salah satu yang saya foto di HP saya adalah politik menjadi jalan tinjaku. Nah, itu plesetan dari apa? Ya, biasanya kan kita bilang ya politik menjadi ini adalah jalan ninjaku. Mengapa sampai kira-kira kamu tahu nggak mengapa pelukisnya itu melukis itu ya? Politik menjadi jalan tinjaku, bukan jalan ninjaku. Karena dia itu bebas berpendapat nanti kalau tidak sih betul ninjaku. Oke, ya. Kemungkinan lain adalah karena politik sekarang itu sudah kayak tai banget, tinja banget, sehingga kemudian para budayawan ini kemudian berkreasi politik menjadi bukan jalan ninjaku tapi jalan tinjaku. Nanti kalian juga boleh ya melihat beberapa dari karyanya Mas Butet. Itu kayak Melek Gendong Lali. Melek Gendong Lali itu apa ya? Kalau kita itu punya kepentingan, kita lalu jadi lupa. Misalnya lupa kalau menggolkan anak
menggolkan ini ya. Kalau Bobi itu buat Jokowi apa ya? Menantu itu haram dalam politik sebenarnya ya. Tetapi mungkin karena tersandera lalu ya harus lalu melek gendong lagi ya. Karena kita punya kepentingan lalu kita jadi lupa akan kenegarawanan kita ya. Tapi ini dari seseorang yang kritis terhadap Jokowi ya. Maka tadi Mas Iksan Skuter itu bilang jangan pernah mendewakan seseorang ya. Apalagi idolize seseorang ya. Jangan mempergalakan seseorang. Nah, salah satu tokoh agama, budayawan yang bersuara lantang tentang itu adalah Gus Mus. Dia pernah menulis sebuah puisi, ada Republik Rasa Kerajaan. Dulu pada zaman Orde Baru, saya membaca puisi berakibat ketua panitianya diamankan oleh yang berwenang. Saya pada waktu itu membaca puisi, katanya karena ada puisi yang saya baca. Padahal saya baca puisi cuma di zaman kemajuan. Inilah zaman kemajuan. Ada sirup rasa jeruk dan durian, ada keripik rasa keju dan ikan, ada republik rasa kerajaan. Malam ini saya tidak akan baca ini begitulah. Oke, sampai di mana tadi saya tanyanya? Ya. Republik Rasa Kerajaan itu seperti apa sih, Mbak? Ya. Kalau kerajaan itu penggantinya turun-temurun. Ya. Seperti sultan, nanti mestinya putranya, karena putranya tidak ada, lalu jadi putrinya dan seterusnya ya. Jadi tidak lagi demokratis. Puisinya berjudul Zaman Kemajuan. Coba dibaca lagi, saudari. Saya pengen lihat ekspresi kamu ya. Zaman kemajuan, inilah zaman kemajuan. Ada kehidupan rasa jeruk dan durian, ada hidup rasa keju dan ikan, ada republik rasa kerajaan. Ada republik rasa kerajaan. Puisi ini sebenarnya sebelum masa reformasi. Dan puisi ini diunggah lagi. Kita baca aja. Yuk, Mbak, dibaca puisinya Gus Mus. Siapa tahu nanti jadi sastrawati. Jadi apa lagi yang bisa kita lakukan? Bila mata sengaja dipejamkan, telinga sengaja ditumikan, nurani mati rasa. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Bila kepentingan lepas dari kendali, hak lepas dari tanggung jawab, perilaku lepas dari rasa malu, pergaulan lepas dari persaudaraan, akal lepas dari bumi. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Bila pernyataan lepas dari kenyataan, janji lepas dari bukti, hukum lepas dari keadilan, kebijakan lepas dari kebijaksanaan, kekuasaan lepas dari apa lagi yang bisa kita lakukan? Bila kata kehilangan makna, kehidupan
kehilangan sukma, manusia kehilangan kemanusiaannya, agama kehilangannya. Apalagi saudara yang bisa kita lakukan? Allah, kalau saja itu semua bukan kemurkaan darimu terhadap kami tidak perlu. Oke, ya. Jadi nanti terutama teman-teman yang Kristiani ya, kalau bicara politik tuh jangan sekedar omong tentang boleh bangun gereja atau dipersulit bangun gereja ya. Sayangnya teman-teman Katolik, Kristen tuh yang diomongin itu terus ya, seolah-olah itu seluruh persoalan kebangsaan. It is one. Itu memang satu persoalan kebangsaan, tapi juga nggak semuanya ya, suster. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang politik pada agama dan kebangsaan pada tahun politik, mungkin juga agama dan kebangsaan setelah tahun politik yang baru saja kita jalani, mungkin kita masih ada pada fase bingung. Kapitalis beras dicapai fasis dengan nilai ideologis, muka bingis katanya necis, jenggotan dikatai teroris, berserban dibilang keapaan, bercelana levis dia dianggap pasif, pandang katanya subversif, bertani dianggap kuno, jadi pegawai di Mental London, memilih jadi kere salah, ingin kaya sangatlah susah, belum berhasil dihina, sukses jadi omongan tetangga, makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia, sepertinya menjadi manusia adalah menjadi bintang ketinggian, menjadi tanah kerendahan, jadi matahari gak sanggup, menjadi bulan terlalu terbentuk, gedung-gedung ditinggikan, akal sehat dihancurkan, sekolah dimahalkan, ilmu dibuang ke selokan, guru sentra sudah digelar, dalamnya akan berkoar, lakon sudah disiapkan, korban-korban pasti bukan, makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia, sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia.
menjadi manusia ada masalah buat manusia. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia ada masalah buat manusia. Oke. Gen Z kalian itu tentu kita nggak boleh lihat kalian hitam putih ya. Gen Z itu menariknya karena dua. Satu, punya perhatian yang besar pada dirinya, suka bertanya siapakah aku, kadang-kadang lupa untuk siapa aku, karena saking terobsesinya dengan pertanyaan siapa aku. Yang kedua adalah sering banget tanya who am I, kadang-kadang sampai lupa who am I for. Yang kedua adalah kalian ini mudah untuk tersentuh pada perkara-perkara sosial. Selama kita kuliah di sini ya, di kelas ini, jam ini, di bagian dunia yang lain, ini adalah minggu ketiga, kayaknya sudah minggu keempat. Kampus-kampus di Amerika itu demo, bangun kemah sampai sebulanan, terutama dengan kasus yang terjadi di Palestina. Kalau kita lihat juga, terutama BEM SI ya, Sanata Dharma itu ikut BEM SI ya, cuma mungkin nggak ikut omong. Yang saya kadang-kadang nggak suka dengan media itu, kalau ada isu terkait dengan orang muda itu kok selalu yang ditanyakan itu anak UI, anak UGM, anak UNPAD, anak ITB, anak IPB. Kapan anak sadar itu ditanya pendapatnya ya? Dan demo kita itu kok jarang ditanyai ya tentang isu-isu sosial. Maka karena kita belum ditanyai, sekarang kita siapkan jawaban kita dulu ya. Yaitu isu sosial apa yang menggelisahkan kalian? Jangan bilang nggak ada ya. Ya, tentu kita tidak boleh membatasi. Waduh, saya lagi mengikuti kasusnya ini ya. Siapa tuh suaminya Sarwinda? Kalian udah ngasih responsif kan? Karena ngikutin, nggak sampai detail-detail ya. Apalagi ini ya, isu Sarwinda dengan anak angkatnya. Padahal itu om banget ya. Nah, sekarang mari kita, isu sosial apa sih yang menggelisahkan kalian misalnya ya? Kalau di negeri ini hari-hari ini gila, mantan Menteri Pertanian itu ya merampok uang kita itu seberapa banyak, sampai dia itu menggaji honorer seorang penyanyi dangdut 4 juta sebulan, dan dia masuk kerja 2 kali dalam setahun. Jadi sekali masuk dapat 2 juta. Oke, suster, yuk. Isu sosial apa sih, Sus,
yang menggelisahkanmu? Apa, sister? Suaminya Sandra Dewi. Ternyata orang Katolik itu juga sebagian korup. Sebelumnya juga alun yang juga Katolik. Bahkan sekolahnya di De Brito anaknya ya. Iya, kok De Brito? PL ya. Kayaknya SMP-nya PL lalu SMA-nya De Brito. Kok bisa ya orang-orang Katolik ini ternyata juga gak lebih baik daripada yang lainnya, korup juga. Dan bahkan korupsinya itu gak main-main ya. Sampai beberapa waktu lalu itu pokoknya 270 triliun itu menjadi guyonan kita ya. Yuk, Mbak, apa lagi? Pengangguran. Oke. Nah. Apalagi lulusan S1 yang pengangguran. Yuk, apalagi Mbak? Bansos yang tidak tersalurkan dengan baik, termasuk KIP. Siapa yang dapat KIP di sini ya? Dan HP-nya berubah semua. Saya yang tidak terima KIP aja pakai Android, ya, yang dapat KIP malah pakai iPhone, ya. iPhone paling anyar lagi ya. Beberapa tahun lalu kami di kantor G3 itu menemukan satu mahasiswi yang dapat beasiswa karena miskin. Ternyata beasiswanya untuk apa? Untuk ke salon. Lumayan kalau dapat beasiswa bisa ke salon. Salah alamat. Yuk, apalagi Mbak? Oke, solar storm. Apa itu solar storm, Mbak? Oke, ya. Mungkin di sekitar perubahan iklim global. Di kelas moral, siapa orang muda yang bicara tentang iklim global? Yang semester ini ngambil teologi moral? Siapa tokohnya? Orang muda? Yang ketika teman-temannya di sekolah, dia memilih untuk bolos sekolah karena saya harus protes terhadap perubahan iklim. Kata pertamanya G, kata kedua T. Gak tahu. Namanya adalah Greta Thunberg. Anak sadar itu warga global, guys. Tidak hanya warga merican, apalagi kembangan baru. Ya. Memang dia bukan warga kembangan baru. Greta Thunberg itu salah satu orang muda. Ya. Dan dia punya style hidup yang menarik. Dia menolak naik pesawat terbang, meskipun dia harus perjalanan traveling ke luar negeri. Karena dia merasa kalau saya naik kapal terbang itu saya menyumbang polusi yang besar kepada bumi kita. Yuk, Mbak. Kesehatan mental.
di luar nurul kita, di luar perkiraan BMKG, kelompok yang tidak sedikit masuk dalam persoalan kesehatan mental adalah para calon dokter kita. RS Sarjito itu adalah salah satu tempat para calon dokter yang kena kesehatan mental. Stres dengan kuliah. Karena tekanan kurikulumnya, mungkin juga ekspektasi orang tua. Salah satu warga Katolik Kristen yang studi dari Fakultas Teknik itu mana ekspektasi orang tua. IP-nya di atas 3,5, tapi orang tuanya bilang kamu nggak terlalu hebat. Oke, yuk lanjut Mbak. Isu sosial ya, kamu peduli ya? Tadi yang terakhir kesehatan mental. Oke, ya yang kemudian viral ya ketika meninggal banyak sekali yang mengundang. Ya, oke, ya. Itu juga istimewa. Jadi isu di sekitar, mungkin kalau dalam bahasa teman-teman aktif itu food security. Keamanan makanan ya, sehingga semua orang itu punya akses pada makanan. Yuk, apa lagi? Oke. Pelecehan seksual. Kalau ada teman sebayamu yang melakukan pelecehan seksual apa? Manunya hati-hati mas. Karena saya pernah seperti kamu ya. Ada yang moto lalu tangan saya dianggap gede-gede ya. Ada mahasiswi. Ada yang melaporkan saya. Maka sekarang pose saya kalau foto terpidana. Biar tidak kelihatan saya melakukan sesuatu. Yuk, Mbak. KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Yuk, Mbak. Bencana alam. Saya tadi dalam perjalanan ke sini, saya belum ngecek, tapi ada teman-teman dari Mahakam dulu ya, penggalangan dana. Saya nggak tahu, nanti saya cek. Tapi ini kalau pertama yang baru saya lihat hari ini, kemarin belum saya lihat. Saya juga perlu ngecek dari kampus mana, tapi di lampu merah dekat luar ini, dari kamu kali saya salut karena katanya mungkin ada isu sosial apakah bencana atau dulu apa? Ya, ya. Menariknya karena saya tidak lihat itu di tengah sana.
Mahasiswanya kayaknya keluar semua. Oke, yuk. Korupsi, ya, lanjut. Intoleransi, ya. Di daerah mana Mbak yang lahir? Intoleransi yang baru saja itu dulu Pamulan. Kamu lebih umur daripada saya. Yuk. Perdebatan LGBT. Kalau pendapatmu apa Mbak tentang di sekitar perdebatan LGBT? Jadi sebelum kita memberikan penilaian, saya kira kita perlu sikap empatik dulu ya, nggak cepat-cepat mengadili. Yuk, Mbak. Ketidaksetaraan ekonomi, ya. Misalnya, kalau sekarang istilahnya apa Mbak? Ketidaksetaraan ekonomi, terutama di media sosial, yaitu mulai dengan kata F, mulai dengan abjad F, satu kata aja. Selain homo apa Mbak? Apa? Kalau homo kan agak kita itu takut kalau ketinggalan sesuatu ya. Maka kita selalu stay update sampai HP-nya berbanting-banting tadi ya. Mungkin validasi apalagi itu V Mbak, ini F. Itu loh kalau kalian beli tas baru lalu kalian posting, maaf cuma bisa beli tas kayak gini. Ya, awalnya eksis lalu jadi flexing. Kalau ke Starbucks ya difoto ya. Kalau sehari-hari di angkringan ya difoto. Seolah hidup kita itu selalu di sekitar Starbucks. Oke, yuk. Ketidaksetaraan gender. Contoh ketidaksetaraan gender apa Mbak? Oke ya, meskipun titelnya sama, ada posisi pekerjaan yang setara, tapi gajinya nggak setara. Prodi tertentu dianggap prodi perempuan, misalnya PGSD. Pendidikan, ya, PEMAT, profesi guru itu sering diidentikan dengan profesi perempuan. Kalau kamu lihat di sana agama, di FKIP itu dosennya banyak sekali yang perempuan. Yang cowok-cowok masuk ke GSD itu kayak bukan cowok. Cowok itu dia teknik. Apalagi teknik arsitektur ya, teknik informatika, teknik sipil. Oke, yuk. Apalagi, Mbak? Jangan khawatir yang belakang kebagian ya. Rasisme, ya. C.
yang masih sering mengalami diskriminasi rasial, kecuali yang jerawatan ya. Yuk, ras mana saja atau suku mana saja di Indonesia yang menurut kamu sering mengalami diskriminasi? Cina, Tionghoa, Papua, mana lagi? NTT, Mago, Moke, AO. Kalau orang Manado itu cap tikus ya. Ketika saya di Manado itu, wah setiap hari ada cap tikus ya. Bahkan di meja makan, cuman nggak boleh diajak naik pesawat aja. Boleh diminum di Manado sebanyak-banyaknya tapi jangan. Oke, yuk apa lagi Mbak? UKT PTN naik ya, sedang ada survei dari Narasi. Kalau kalian mau share dengan UKT bisa ada, karena mengalami kenaikan drastis juga. Apalagi Mbak? Pendidikan mahal. Yuk, apa lagi? Senioritas. Di kampus kita senioritas kelihatan di mana, Mbak? Kepanitiaan paling kelihatan di kepanitiaan mana? Alumni suka nongkrong kalau acara ini, suka ikut campur. Insadar. Jadi kalau yang lulus memastikan ya, misalnya divisi keamanan itu bualah jalannya minta ampun ya. Jangan lebih cepat. Jangan lebih lambat. Mana sih dalam waktu ya? Dan kalau ditanya, ini pendisiplinan mahasiswa bro. Kalau mereka tidak disiplin sejak hari pertama menginjakan kaki di sana dan rusak sana bro. Padahal DE ya mono. Yuk, apalagi Mbak? Pembunuhan. Mungkin salah satu isu kesehatan mental itu kemarin anak mahasiswa Fakultas Hukum UGM mau nabrak konsolnya ya di dalam kampus dengan mobil. Yuk, apa lagi? Kasus bullying di sekolah Binus. Bullying di sekolah Binus ya. Cyberbullying. Ya, saya mengikuti kasusnya Bu Hara dari Korea. Bu Hara. Ya, karena saya dulu mengikuti ya K-pop awal-awal itu saya mengikuti semua saya download. Generasi pertama ya. Jadi lalu Buhara itu masuk apa? Apa ya? Sistar. Iya, Kara. UIN, Big Bang, Opa Gangnam Style. Yuk, apa lagi Mbak? Kriminal, oke ya. Tawuran yang nggak jelas ngapain sebenarnya ya. Yuk, apalagi Mbak? Ya, transportasi kita yang ternyata jelek banget ya.
Jadi casingnya sih kekinian ya. Jeruan mobilnya ternyata sudah rusak. Yo, apalagi Mbak? Perselingkuhan ya. Sampai ke sini. Yo, apalagi Mas? Perjudian online. Kesaksian dari salah satunya. Terbiasa slot. Saya kemarin tanya anak-anak TI ya. Dan banyak yang mengaku mereka ikut judi slot. Karena mereka bilang PPN uangnya tinggal 15.000, tapi kebutuhannya lebih dari 15.000. Lumayan kalau menang judi slot. Pinjol. Dan di luar prediksi kita yang banyak kena pinjol itu adalah guru. Sebuah profesi yang kita nggak kira bahwa banyak yang terkena pinjaman online ya. Oke, mari kita belajar dari bahasa. Jadi dari sosok petani bernama Marhain ini, Bung Karno menemukan sebuah ideologi untuk melawan penjajahan itu Marhaenisme. Jadi yang membedakan adalah dia mengenal rakyat Indonesia. Belajar adil sejak dalam pikiran bersama-sama Rahmani di Sama Dengan. Halo Marnois, balik lagi di Sama dengan gue Samara Amani. Dan di episode kali ini adalah episode yang spesial untuk Sama Dengan, karena ini akan membahas banyak tentang sosok yang gue kagumi sejak gue kuliah, Bung Karno. Sosok Soekarno, pendiri bangsa kita gitu. Jadi lo tau ya, besok kan tanggal 17-an gitu kan. Jadi ya 17-an tuh punya makna yang beda-beda buat setiap orang. Maknanya tuh spesial pastinya. Tapi kalau buat gue sendiri, entah kenapa setiap hari-hari penting untuk Indonesia, apalagi hari kemerdekaan, gue tuh selalu mengingat sosok Bung Karno gitu. Jadi gue pengen mendedikasikan episode spesial 17-an ini untuk membahas tentang sosok Bung Karno. Kalau tadi kita denger ya Bung Karno ngomong katanya, kasih 10 pemuda dong, nanti kita guncang dunia bersama-sama. Gue bilang itu masih relevan. Kalau 10 pemuda itu adalah sosok-sosok seperti ya Bung Karno sendiri, sosok-sosok seperti Syahrir, sosok-sosok seperti Hatta, sosok seperti Tan Malaka, sosok seperti Muhammad Natsir, orang-orang yang memang dari sejak awal bukan hanya masalah pintar, tapi paham bagaimana cara membangun sebuah gerakan untuk menyatukan Indonesia. Tetapi ketika kita bicara soal 10 pemuda di masa saat ini, kita banyak masalah yang kita hadapi, sehingga kita nggak bisa mengharapkan ada 10 orang yang bisa mengubah seluruh kehidupan kita. Kita banyak banget masalah yang dihadapi gitu kan. Kayak sekarang anak-anak muda kita banyak yang mengalami pengangguran, banyak anak-anak muda kita itu yang kayak ya susah mendapatkan akses pendidikan, baik dari anak-anak muda kita tuh yang hidup dalam ketidakpastian, misalnya kalau bekerja pun masih dalam ketidakpastian, apalagi kalau misalnya dalam situasi ekonomi yang gak baik gitu. Jadi kita nggak bisa mengharapkan 10 orang pemuda guncang dunia atau mengubah dunia ketika mereka belum selesai dengan diri mereka sendiri. Kalau misalnya bicara Bung Karno itu tuh banyak banget orang tuh punya pendapat soal Bung Karno, punya ya bisa gue bilang stigma-stigma lah ya tentang Bung Karno gitu. Dan yang lucu itu adalah stigma nomor satu, gue yakin nih, kalian semua ketika menulis nama Soekarno, mayoritas kalian pasti menulisnya Soekarno, bener kan? Tetapi Bung Karno sendiri itu selalu bilang bahwa penulisan namanya yang benar itu SU, Soekarno. Kenapa? Ya Soekarno tuh emang model penulisan gaya lama ya. Tetapi dari dulu dia maunya namanya ditulis Soekarno karena itu adalah arti dari nama Jawa gitu. Su itu berarti paling dan Karno artinya pahlawan. Jadi pahlawan yang paling baik gitu. Jadi kalau sampai sekarang masih ada yang nulis nama Soekarno, segera ganti jadi Soekarno. Bung Karno tuh kayak sering banget dianggap macam-macam. Bagi orang-orang yang menganggap beliau sebagai seorang pahlawan yang luar biasa, sebagai seorang pendiri bangsa yang luar biasa,
dia dibilang kayak pemimpin banget, wibawa, pemersatu, atau yang sering kali kita dengar adalah penyambung lidah rakyat gitu kan. Itu stigma-stigma positif yang sering kali kita dengar tentang Bung Karno gitu kan ya. Pemikir, orang yang dekat dengan wong cilik dengan rakyat gitu. Tapi kalau buat gue sendiri, stigma-stigma yang melekat tentang Bung Karno itu justru yang membuat Bung Karno itu adalah sosok yang lekang. Ketika kita bicara soal sosok yang gak diperdebatkan, ya dia juga jadi tidak lekang oleh waktu gitu. Ngerti gak sih? Bayangin kalau misalnya semua orang menganggap satu sosok positif semuanya, ya udah apalagi yang mau lo perdebatkan, apalagi yang mau lo bahas, apalagi yang mau lo analisa. Karena semua orang udah satu perahu, semua orang udah sama-sama setuju orang ini begini gitu. Tapi ketika kita bicara Bung Karno nih, kita hadir orang lain aja di sini, gue yakin sebelah gue ini kosong nih misalnya, sebuah hantu dari masa lalu atau hantu dari masa depan gitu. Gue yakin mereka punya pendapat yang begitu sama gue tentang Bung Karno. Jadi dia ada sosok yang terus dikontestasikan nih, diperdebatkan terus gitu kayak ini orang tuh oke apa enggak sih di masanya, apalagi ketika kita bicara soal Bung Karno itu tuh jauh banget gitu. Bung Karno tuh kan lahir di masa yang jauh dari kita yang apalagi Gen Z sama milenial gitu. Jadi ya kayak kita nggak bisa betul-betul tahu ya kita tahu Bung Karno tuh kan baca-baca dari buku sejarah juga kan. Dan itu juga yang memulai orang kayak gue misalnya jadi pendukung Bung Karno gitu. Nah, kenapa gue bilang Bung Karno tuh punya cara kepemimpinan dan cara pikir yang menarik? Karena kita tahu ada satu konsep yang diciptakan oleh Bung Karno yang disebut dengan marhainisme gitu ya. Marhainisme itu adalah sesuatu yang mengatakan kayak pokoknya bahasa lagunya adalah menentang sebuah penindasan bangsa terhadap bangsa lain, menentang penjajahan. Tapi Bung Karno menggunakan marhain ini sebagai basisnya itu adalah petani yang memang cocok dengan orang-orang Indonesia yang agrikultural kan. Tapi lo tau gak gimana ceritanya namanya marhainisme? Jadi Bung Karno cerita, pada satu masa dia lagi bersepeda di Bogor gitu. Terus dia melihat seorang petani di sawah. Dan ketika dia melihat seorang petani di sawah itu, dia mendekati petani itu. Kalau nggak salah dia bilang petani itu dalam keadaan malang, petani itu dalam keadaan susah, dia bekerja keras. Tapi misalnya kerja kerasnya itu juga banyak diekstrak gitu dengan para penjajah gitu ketika itu Belanda. Dan Bung Karno ketika ngobrol dengan si petani tersebut dan melihat wajahnya, Bung Karno mengatakan inilah wajah rakyat Indonesia ketika itu. Gitu. Dan Bung Karno tanya siapa nama bapak gitu kan? Nama saya Marhain. Jadi dari sosok petani bernama Marhain ini, Bung Karno menemukan sebuah ideologi untuk melawan penjajahan yaitu Marhainisme. Jadi yang membedakan adalah dia mengenal rakyat Indonesia gitu. Dan dia menciptakan berbagai macam ideologi dan menciptakan sebuah pergerakan dari serapan-serapan pertemuan-pertemuan dia dengan berbagai macam rakyat. Jadi gue selalu kalau ditanya, kenapa Soekarno jadi presiden? Kenapa bukan Hatta atau bukan Syahrir? Dan by the way gue ngomong kayak gini bukan karena gue gak suka Hatta atau Syahrir. Gue ingin coba menjelaskan nih, kenapa Soekarno jadi presiden? Kenapa Soekarno jadi presiden dalam teori gue? Karena Soekarno yang paling paham terhadap rakyat Indonesia ketika itu. Dia paham kulturnya, dia paham konteksnya, dia paham budayanya, sehingga dia tahu dia harus bergerak seperti apa, harus berbicara seperti apa, dan dia tahu bagaimana untuk dekat dengan rakyat, sehingga dia ketika itu dianggap sebagai pemersatu gitu kan. Ketika Soekarno bicara orang mendengarkan karena Soekarno adalah kita gitu ketika itu. Jadi kayak kampanye Jokowi 2014, Jokowi adalah kita gitu kan. Tapi ketika itu Soekarno adalah kita gitu, Soekarno ngerti kita, jadi kita maunya Soekarno gitu. Ketika kita bisa menemukan sosok yang relatable, of course kita mau dia jadi pemimpin gitu. Dengerin cerita lengkapnya cuma di update. Oke. Tadi sampai mana ya? Oke. Ya. Tahu arti kata noise pakai C? Enggak, bukan. Noise. Kita kan biasanya lebih familiar dengan noise yang bising. Kita juga tahu voice. Nah ini noise ya. Ya, noise itu artinya apa? Oke. Jadi kurang lebih nanti be a noise ya. Jangan jadi berisik.
pertanyaan yang sekarang akan saya ajukan pada kalian. Untuk bisa peduli dengan isu-isu sosial, ya, agar kita tuh beranjak dari who am I ke who am I for, dari siapakah aku ke untuk siapa sih aku hidup. Itu kita harus selesai dengan diri kita. Pertanyaannya adalah, apa yang belum selesai dengan diriku? Pertanyaannya adalah, apa sesuatu yang saya belum selesai dengan? Apa yang saya belum selesai? Dengan diri saya. Karena Bung Karno itu sudah selesai dengan dirinya, dia memikirkan rakyat Indonesia. Dia punya waktu untuk melihat marhai. Dan kemudian dia menjadikan sosok marhai yang dia jumpa itu menjadi marhainisme. Dan kemudian sekarang ini jadi entah itu nawacita atau kerakyatan atau apa. Kalau kita belum selesai dengan diri kita, boro-boro kita memikirkan orang lain. Selalu semua hal itu kita pikirkan dalam kerangka memenuhi diri kita. Yuk, Mas. Pertanyaannya, apa yang belum selesai dengan dirimu? Oke, ya. Pokoknya kuliah di Sarjana itu nggak usah neko-neko. Pokoknya lulus kalau bisa IP-nya 4,0, summa cum laude. Nggak usah memikirkan organisasi. Saya dengar-dengar di PGSD itu ya. Ini salah satu dosen. Anak PGSD itu pokoknya setelah semester 6 itu nggak boleh kegiatan apapun. Karena sudah harus mikir skripsi. Maka anak PGSD itu pintar-pintar, tapi tidak bisa berprestasi nasional. Karena setelah semester 6 tidak boleh ngapa-ngapain. Oleh dosen-dosen tertentu, misalnya Romo Adi. Karena semester 7 harus selesai skripsi. Kalau kalian kan ikuti mahasiswanya yuk, Pak Mas. Belum bersikap dewasa, kadang-kadang masih childish. Ya enggak. Overthinking. Ya perlu think tapi nggak perlu over. Yuk, Mbak. Childish, ya. Mungkin cocok ya childish dengan childish ya. Yo, ya. Introvert. Introvert itu selalu melihat ke diri. Meskipun sekarang ini kita introvert lebih jaga. Ya itu salah satu kepribadian yang kita tulis. Yuk, apa nih Mbak? Insecure. Oke, yuk lanjut. Apa lagi? Tadi kalian sudah ke belum? Sudah kan? Oke, yuk. Emosional. Ya. Perlu mengelola emosinya ya, manajemen afeksinya.
Yuk. Overthinking. Wah, banyak yang overthinking ya. Yuk, Mas. Belum sukses. Ya, seperti lagunya Iksan Skuter tadi ya. Mau jadi matahari terlalu terang ya. Kalau bulan kok terlalu redup. Yuk, sister. Apa yuk? Iri hati ya, teman-teman, hati-hati di kelas kita ada orang yang iri ya, irian sama yang lain. Ya, oke, yuk, Mbak. Kurang percaya diri. Saya ini nobody. Daripada bilang kita ini somebody, apalagi someone. Yuk, kakak. Kurang bisa mengekspresikan diri. Yuk, apa lagi? Kurang produktif. Masih suka wasting time, wasting talent, dan seterusnya. Padahal mestinya kita itu aguna, ya, kita itu punya kontribusi, kita ini berguna sebagai pribadi.
dibaca, Mbak. Melalui orang muda, Tuhan memasuki dunia. Saya memohon kalian menjadi pelaku utama perubahan dunia. Terus menerus kalahkan sikap apatis dan beri tanggapan iman atau Kristiani terhadap masalah sosial dan politik di berbagai belahan dunia. Saya memohon kalian menjadi para pembangun dunia dan bekerja untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Orang-orang muda terkasih, jangan kalian berkehidupan dan berlakon. Terlibatlah. Jangan melihat dunia dari kejauhan. Jangan cuma jadi penonton. Terlibatlah. Jangan apatis. Apatis kalau dalam bahasa Jawa itu raurus. Kalau kalian sudah mulai raurus, ngomong raurus itu berarti ya saya nggak mau tahu yang ada di sekitar saya. Mikir diri sendiri aja susah kok. Masih. Oke. Yuk, dibaca Mbak. Kita membutuhkan sebuah prinsip berpandangan luas dan dapat mengajukan pendekatan komprehensif, mampu mengintegrasikan berbagai aspek sisi dalam suatu dialog. Saya memikirkan politik sehat yang mampu memahami dan koordinasi lembaga-lembaga serta menjadikannya kondisi lebih baik sehingga dapat mengatasi tekanan dan keluhan birokrasi. Oke. Hari ini ketika orang berbicara tentang UKT yang tambah mahal, orang lalu berbicara mungkin yang telah kita pilih, kita putuskan, mungkin harus kita koreksi ya. Orang sekarang menghubungkan UKT mahal dengan orang lalu. Nah, kemarin yang dipilih makan gratis. Kalian nggak pilih pendidikan gratis. Oke, rekan-rekan, kita akhiri kelas kita. Terima kasih atas tanggapan kalian. Selamat berhari Selasa. Beberapa jam. Ya. Jadilah noise pakai C, jangan noise pakai S. Ya. Dunia kita sudah terlalu berisik. Jadilah suara yang lantang tanpa menjadi berisik. Terima kasih, sampai ketemu lagi di